Barcelona membidik Serhou Guirassy. Kylian Mbappé cedera. Manchester United dan Manchester City bidik pemain Atalanta. Real Madrid rekrut pengisi lini tengah. Kabar baru dari klub Atalanta, klub Serie A, Italia, sedang mempertimbangkan untuk menjual dua pemain bintangnya, Ademola Lookman dan Ederson, ke Liga Inggris pada bursa transfer musim panas 2025. Liverpool dikabarkan tertarik merekrut Lookman karena kecepatan dan kemampuan driblingnya. Sementara Ederson menjadi incaran Manchester City berkat kemampuannya sebagai gelandang bertahan yang solid. John Murtough, mantan kepala transfer Manchester United yang kini bekerja untuk Atalanta, disebut sedang mencari cara untuk memaksimalkan nilai jual kedua pemain tersebut. Atalanta sendiri dikenal sebagai klub yang mahir dalam bisnis transfer pemain dan kerap menghasilkan keuntungan besar dari penjualan pemain berbakat ke klub besar Eropa. Namun, belum ada informasi pasti mengenai harga yang dipatok Atalanta untuk kedua pemain tersebut. Transfer ini bisa menjadi langkah yang menguntungkan bagi klub Serie A tersebut, sekaligus memberikan tambahan kekuatan bagi Liverpool dan Manchester City. Kabar selanjutnya, Manchester United gagal merekrut Leon Goretzka dari klub Bayern Munchen pada musim panas 2025 untuk memperkuat tim asuhan Ruben Amorim, tetapi Goretzka menegaskan ingin tetap di Bayern hingga kontraknya berakhir pada 2026. Goretzka sendiri menerima gaji sebesar 14,6 juta pound sterling per tahun, yang bisa menjadi beban finansial bagi Manchester United. Selain Goretzka, klub juga mencari pemain di posisi lain seperti penjaga gawang, bek kanan, pemain sayap, dan penyerang tengah untuk meningkatkan performa mereka di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Kabar selanjutnya di klub Real Madrid yang sekarang mengalami krisis lini tengah setelah Toni Kroos pensiun, menyebabkan mereka kehilangan kendali, permainan, dan kalah agregat 1-5 dari Arsenal di Liga Champions. Akibatnya Presiden Florentino Perez dikritik karena gagal merekrut pengganti Kroos, membuat Madrid kesulitan menghadapi tim lawan. Pemain seperti Luka Modric yang menua, Tchouaméni yang belum matang, dan Camavinga yang masih berkembang, belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kroos. Sehingga Perez kini berada di bawah tekanan besar untuk mencari solusi cepat, baik melalui transfer pemain atau pengembangan pemain muda, agar Madrid bisa kembali bersaing di level tertinggi. Kabar berikutnya, dari klub Real Madrid, Kylian Mbappé mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan Arsenal. Cedera ini terjadi setelah berbenturan dengan Declan Rice. Tim medis Real Madrid optimis Mbappé bisa pulih sebelum final Copa del Rey melawan Barcelona yang berlangsung dalam 9 hari. Pembengkakan di pergelangan kakinya masih dipantau, dan hasil pemeriksaan lebih lanjut akan menentukan apakah ia bisa bermain di final. Mbappé akan absen dalam pertandingan melawan Athletic Bilbao karena skor kartu merah, tetapi bisa kembali bermain melawan Getafe jika kondisinya memungkinkan. Final Copa del Rey menjadi momen krusial bagi Real Madrid karena mereka telah tersingkir dari Liga Champions dan peluang memenangkan La Liga sangat kecil. Kehadiran Mbappé bisa menjadi faktor penentu dalam final, karena peran pentingnya dalam serangan Real Madrid. Ada kabar baru dari klub Barcelona yang sekarang mempertimbangkan untuk merekrut striker Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, setelah penampilan impresifnya di Liga Champions. Meski Dortmund kalah dari Barcelona, Guirassy mencetak hat-trick ke gawang Wojciech Szczęsny, membuat namanya masuk radar transfer Blaugrana. Barcelona membutuhkan striker baru karena Robert Lewandowski akan berusia 37 tahun, dan Guirassy dianggap sebagai pengganti yang ideal. Musim ini, ia sudah mencetak 13 gol di Liga Champions dan 15 gol di Bundesliga, menjadikannya salah satu striker paling produktif di Eropa. Namun, Barcelona menghadapi kendala finansial dalam merekrut Guirassy. Klub harus meningkatkan pendapatan dari kemenangan di La Liga dan Liga Champions atau melepas beberapa pemain untuk mengurangi beban gaji. Jika semua strategi berjalan lancar, transfer Guirassy ke Barcelona bisa terwujud. Kembali lagi kabar dari klub Real Madrid bahwa Real Madrid sekarang telah memutuskan untuk berpisah dengan Carlo Ancelotti, lebih cepat dari kontraknya yang seharusnya berakhir pada tahun 2026. Keputusan ini dipengaruhi oleh kekalahan Real Madrid dari Arsenal
baru-baru ini, yang tampaknya menjadi pemicu utama bagi manajemen klub. Laga terakhir Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid akan berlangsung pada 27 April 2025 dalam pertandingan melawan Barcelona di final Copa del Rey. Saat ini belum ada pengganti definitif yang ditetapkan, dan kemungkinan Real Madrid akan menggunakan pelatih sementara hingga musim berakhir.